Hai guys, ketemu lagi sama Mbak D guys. Ini Mbak D mau cerita sedikit ya. Ini hari Senin jatuhnya Mbak D dapat libur 1 hari karena jam kerja Mbak D itu sudah banyak, jadi dikasih libur 1 hari. Namanya di sini karena mereka tidak mau bayar kalau banyak kerja itu guys, lemburan, nggak mau bayar lemburan. Jadi disuruh ambil libur. Ya nggak apa-apa sih, aku nikmatin aja guys. Karena kalau kita itu sudah kerja ya. Jadi kalau 1 hari di rumah tuh seneng juga gitu. Apalagi ini jatuhnya hari Senin. Jadi aku merasa akhir minggu panjang ya. Dan aku sebentar lagi mau belanja. Ya disitulah guys, apa yang aku harus selesaikan bisa aku selesaikan hari ini gitu ya. Karena akhir minggu tuh biasanya gini guys, capek. Kalau udah hari Sabtu gitu aku nyantai, males mau ngerjain segala sesuatu karena yang namanya kerja itu di sini ya guys, itu kita bener-bener diperes gitu ya, tenaga kita tuh diperes ya, tapi namanya orang kerja ya. Orang kerja dimanapun berada pastinya ya bukan diperes sih, tapi emang peraturannya seperti itu. Sambil minum obat guys, jadi capek gitu ya guys ya. Sebelum lupa guys, nah jadi maksudku gini ya, jadi sekarang ini di perusahaan dimana aku kerja itu mereka banyak sekali tenaga kerja baru, jadi mungkin banyak pengeluaran ya. Jadi kalau lemburan itu mereka kalau bisa tidak mau dibayar dengan uang, tetapi kita boleh ambil libur gitu ya. Aku sih senang-senang aja guys, dibayar ya oke, ambil libur ya oke, karena buat aku dua-duanya fleksibel ya. Aku tuh orangnya ini fleksibel sekali gitu. Jadi kalau dibayar ya nggak apa-apa sih, oke. Cuma pajaknya juga ini guys banyak ya. Jadi kalau aku banyak kerja pajaknya juga banyak gitu ya. Nah, tapi kalau aku bayar sedikit kerja juga bayarnya sedikit gitu. Jadi semuanya tidak ada masalah. Nah, terus yaitu aku nikmatin aja karena ya kebetulan memang aku tidak bukan tidak perlu uang guys. Yang aku maksud gini, kalau dibayar ya oke. Karena kalau dibayar pun itu 45% ya. Kita harus bayar pajak dan lain-lain. Itu 45% sendiri guys, kepotong ya. Jadi ya tetap aja kita gajinya lebih gitu ya. Tapi kalau kita ngambil libur gini, Mbok dia lebih seneng ya. Ini contohnya Mbok dia bisa bisa bikin vlog, terus Mbok dia bisa belanja, mau makan apa yang Mbok dia mau gitu ya. Dan Mbok dia memang setelah tepar 7 minggu itu ya, karena tensi naik turun, buat Mbok dia nggak masalah guys. Jadi kurang sedikit maupun lebih sedikit itu keuangan tidak menjadi masalah ya. Jadi buatku kesehatan itu lebih penting dan aku merasa lebih nyaman ya di rumah nyantai. Ini contohnya jam segini ini masih pagi ya guys ya. Mbok De beres-beres, Mbok De bisa mau belanja. Jadi Mbok De bisa menikmati sebagai ibu rumah tangga gitu. Biasanya Mbok De kan udah lari-lari guys. Udah nyetir 1 jam lebih ya. Udah keringetan beruntus.
Ya seperti itu guys. Inilah kalau bekerja di Jerman memang tanggung jawab kita tuh luar biasa ya. Jadi apa eh buat Mbok Dea jadi serba serba oke gitu ya. Em, mau disuruh di rumah Mbok Dea lebih senang. Dibayar pun Mbok Dea nggak apa-apa gitu ya. Walaupun 45% kepotong, capek juga guys ya. Nah jadi semuanya serba oke. Yang penting Mbok Dea itu mencintai pekerjaan ya. Walaupun pekerjaannya itu berat guys ya. Tapi dimanapun kita bekerja, pastinya pekerjaan itu dimanapun berada. Ada yang kita harus memang tebus ya guys ya. Jadi bukan berarti bekerja itu kalau di mana terus lebih enak, enggak juga guys. Jadi sama aja ya. Di sini pun bekerja selain memerlukan tenaga, otak kita pun diperes gitu ya. Karena kan Mbok Dea pernah bikin vlog. Di sini kerja itu kita harus fleksibel. Bukan berarti Mbok Dea itu di sini bagian masak aja gitu ya. Enggak guys ya. Jadi Mbok Dea harus bisa masak, Mbok Dea juga harus bisa ngambil orderan dari online, Mbok Dea juga harus mengerti dengan komputer, Mbok Dea juga harus mengerti apa pembukuan gitu ya. Jadi di sini harus fleksibel, semuanya harus bisa gitu ya. Karena biasanya kalau di Jerman ini kerja itu dibutuhkan semuanya. Ya, bukan hanya ya saya mencari hanya cuci piring gitu ya. Ada sih ada. Tapi kalau biasanya udah masuk di dalam itu pasti diajarin semuanya gitu loh. Supaya kita jadi orang yang fleksibel gitu. Jadi bisa apa sih orang Jawa bilang serabutan gitu guys ya. Jadi semuanya harus bisa. Tapi ada bagusnya buat kita juga guys ya. Jadi kita jadi belajar. Terus terang aku sendiri di sini bangga ya guys ya karena aku dikasih tugas banyak sekali. Ya aku kerja di perusahaan ini sudah 17 tahun lebih ya guys ya. 18 ya, mau 18 tahun ya. Jadi buat aku belajar itu tidak ada kata terlambat ya guys ya. Berapapun umur kita. Kalau kita masih mau belajar, tetap aja kita harus belajar ya kan. Jadi bukan karena ya kalau kita udah tua berarti kita nggak harus belajar. Ya enggak lah guys. Karena saat ini di Jerman itu mereka berusaha semuanya serba elektronik ya. Selain elektronik, kita harus mengerti semuanya mengenai komputer dan segala macam itu ya. Ya tentu aja cuci piring ya paling gampang tuh. Cuci piring aja tuh mesin cucinya pakai touchscreen ya guys ya. Jadi kalau salah-salah pencet itu bisa mesin cucinya rusak gitu kan. Nah jadi tidak ada salahnya kalau kita tuh mau belajar. Itu kalau prinsipku ya guys ya. Jadi hitung-hitung Mbok Dea belajar terus gitu ya. Jadi Mbok Dea dikasih tugas banyak sekali gitu. Mbok Dea sih bangga. Tentu aja Mbok Dea melakukan apa yang Mbok Dea bisa ya. Yang Mbok Dea nggak bisa tentu nggak bisa melakukan gitu. Ya, itu kalau prinsipku ya guys ya. Jadi aku tuh belajar tidak mandang berapa umur. Kapan aja lah kita tuh eh yang penting mau belajar. Daripada kita sekolah harus bayar gitu kan. Ini di sini kerja udah dibayar tapi kita seperti disekolahkan lagi. Itu kalau aku ya guys ya. Dari aku dulu tuh nggak ngerti ya. Dengan segala macam mengenai kasir, mengenai komputer dan lain-lain, kebersihan. Di sini semuanya seperti disekolahkan ya guys ya. Jadi Mbok Dea itu boleh dibilang kalau menurut Mbok Dea ya, Mbok Dea sudah kerja, dibayar, tapi Mbok Dea banyak ilmu-ilmu yang Mbok Dea ambil gitu loh. Jadi menurutku tetap aja menguntungkan diriku gitu ya. Jadi buat Mbok Dea tidak ada masalah. Ya itu tadi, lemburan-lemburan itu tadi.
Kalau memang Mbok Di harus di rumah, ya Mbok Di rumah, nggak apa-apa, Mbok Di nikmatin aja. Dan ya kita tuh uang selalu perlu guys ya. Tetapi kesehatan, ketenangan, kedamaian itu susah dicari ya. Jadi kalau Mbok Di rumah tuh rasanya damai. Bangun agak siangan ya, bisa masak, bisa belanja. Seneng guys. Itu Mbok Di lebih berharga ya daripada ya Mbok Di itu kerja. Memang kita perlu pekerjaan ya guys ya. Tetapi hidup kita bukan hanya kerja aja ya, hidup kita juga perlu dinikmati gitu ya. Itu kalau menurutku ya guys ya. Jadi jangan kita tuh kerja sampai lupa untuk menikmati hidup ini gitu. Itu kalau menurut Mbok D ya guys ya. Jadi ini mohon maaf ya, unek-uneknya Mbok D curhatan dan cerita kehidupan di Jerman. Libur 1 hari Mbok D nikmati untuk ya masak-masak guys. Mbok D belum bisa ngasih lihat masak-masaknya apa karena kan mau belanja dulu gitu ya. Ya wis guys, mudah-mudahan bermanfaat ya kita menikmati hidup ini. Melalui konten ini kita sama-sama belajar selama kita masih boleh menghirup udara dalam dunia ini atau bernafas, kita berhak untuk belajar lebih lagi begitu guys. Ya, jangan menyerah karena kita sudah tua terus kita nggak mau belajar lagi, jangan guys. Karena belajar itu tidak ada batasnya ya. Oke guys, sehat-sehat selalu dan terima kasih. Mohon maaf ini kontennya seperti ini aja. Mbok Di hanya cerita mengedukasikan bagaimana Mbok Di hidup di Jerman ini ya. Ada suka dan duka ya. Walaupun kerja berat tetapi Mbok Di tetap menikmati hidup ini. Ya guys, matur suwun, terima kasih. Ketemu lagi di video berikutnya di konten yang sama, cerita yang sama, mungkin vlognya berbeda. Ya. I love you guys. Bye bye.